Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 dengan aku sendiri, Intah Muntafiah dengan NIM akhir 035. Dan saya Gita Sukma Pramuti dengan NIM akhir 049. Dan saya Mutiatur Rahma dengan NIM akhir 051. Jadi kami di sini akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami, yaitu berupa tugas proyek, di mana tugas proyek ini membuat sebuah aplikasi dari Python. Untuk info selengkapnya ikuti terus video kita. Nah, jadi untuk membuat aplikasi pengingat jadwal atau di sini kita Pomodoro, berarti kita akan mengimport beberapa modul bawaan dari Python. Di sini yang pertama kita mengimport time. Kemudian time ini nanti digunakan untuk mengatur jeda waktu. Nanti khususnya untuk saat menjalankan timer Pomodoro. Kemudian import modul OS. Ini juga modul bawaan dari Python, jadi kita tidak perlu mendownload modul di command prompt. Untuk modul OS itu tidak digunakan secara langsung dalam program ini, tapi biasanya itu dipakai untuk operasi sistem seperti membersihkan terminal atau mengatur folder. Kemudian kita buat task, ini list kosong. Ini nanti akan menyimpan semua tugas yang ditambahkan oleh pengguna. Kemudian kita akan mendefinisikan show task untuk menampilkan seluruh tugas yang sudah ada. If not task, maka nanti akan muncul, kita beri di sini print tidak ada tugas. Tidak ada tugas. Nah, jadi print tidak ada tugas ini, maka jika belum ada tugas, maka akan ditampilkan pesan tidak ada tugas. Oke, selanjutnya else-nya kita buat print untuk to-do list-nya. Jadi nanti kita akan membuat list apa saja yang akan dilakukan. Kemudian kita nanti akan mencetak tugas yang sudah kita masukkan bersama nomor urutnya. Jadi tugas akan dicetak bersama nomor urutnya menggunakan enumerate mulai dari angka 1. Oke, untuk kode selanjutnya kita buat print dari task tugas yang tadi kita sudah inputkan. Task. Nah, untuk kode terakhir berarti di sini kita print saja.
Kemudian kita mendefinisikan add task untuk, jadi fungsi ini untuk menambah tugas. Add task. Nah, di sini task itu nanti kita meminta inputan dari pengguna dengan tulisan, dengan pesan tulis tugas yang ingin ditambahkan. Nah, nanti ini tuh berfungsi untuk saat pengguna ingin menambahkan tugas baru ya, berarti nanti masuk ke add task. Jadi program akan meminta input dari pengguna lalu menambahkannya ke list task. Kemudian setelah itu program memberi konfirmasi bahwa tugas berhasil ditambahkan, yaitu dengan print tugas ditambahkan. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk menghapus tugas. Jadi di sini kita mendefinisikan delete task. Fungsi delete task itu nanti digunakan untuk menghapus salah satu tugas yang tadi sudah ditambahkan. Kemudian kita show task. Dan try, yaitu mencoba. I itu nanti input dari pengguna nomor tugas yang ingin dihapus. Jadi gini, nanti terserah pengguna akan memasukkan nomor berapa yang akan dihapus. Kemudian if 0 I, maka nanti ini learn task. Kemudian untuk printnya nanti kita print menghapus teks I sampai dengan I dan 1. Print F menghapus task E min 1. Nah, jadi pengguna itu diminta memasukkan pertama-tama itu program akan menampilkan daftar tugas dengan show text itu tadi. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan nomor tugas yang ingin dihapus. Nah, kemudian
Jika nomor valid, maka tugas tersebut akan dihapus dari list. Jika nomor yang dimasukkan tidak valid, pastinya nanti akan terjadi kesalahan. Dan program juga nanti menangani kesalahan input jika pengguna memasukkan huruf atau simbol. Jadi yang bisa dimasukkan itu hanya angka. Oke, jadi ini nanti kalau yang dimasukkan tidak valid, maka di sini kita buat fungsi print nomor tidak valid. Nah, untuk yang lain berarti accept value error. Di sini printnya adalah input harus angka seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Jadi pengguna bisa tahu bahwa kesalahannya yang menyebabkan error itu di mana. Kemudian kita akan mulai membuat fungsi Pomodoro timer. Jadi pertama kita mendefinisikan start Pomodoro. Kemudian untuk printnya nanti Pomodoro dimulai. Dan di sini kita print fokus selama 25 menit. Tapi karena ini kita mencoba, kita bisa tulis yang lebih singkat, misalnya 10 menit terlebih dahulu. Jadi angka ini tadi 25 menit, 10 menit itu bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan pengguna. 1 menit juga tidak apa, 2 menit juga tidak apa-apa. Nah, kemudian for i in range itu kita tulis harusnya di sini 10 dikali 60 karena tadi fokusnya kita masukkan 10 menit. Nah, 10 menit kali 60 0 dan min 1. Nah, jadi fungsi ini tuh menjalankan teknik Pomodoro, yaitu bekerja dengan fokus selama sesuai yang diinputkan pengguna. Di situ tadi kita tulis 10 menit dan istirahatnya 5 menit. Jadi untuk waktu istirahat nanti kita atur di kode yang di bawahnya. Kemudian untuk fungsi div mode itu digunakan untuk mengonversi angka detik ke format menit, 2 detik, kemudian ditampilkan ke layar dan diperbarui setiap detik dengan fungsi time slip 1. Nah, itu untuk formatnya itu kita minute dan second. Kemudian kita printnya itu timer end. Nah, tadi ini kita buat time slip
1 untuk memperbarui setiap detik. Kemudian kita buat print waktu habis dan kita bisa istirahat 5 menit. Nah, untuk waktu istirahat, jadi time sleep-nya itu bisa diubah sesuai dengan inputan pengguna juga. Bisa 10 menit, bisa 1 menit. Jadi nanti kita tinggal ubah di bagian time sleep. Di sini kami menulis 5 kali 60 karena kami menggunakan waktu istirahat 5 menit. Jadi di time sleep ini nanti angka 5 tersebut bisa diubah dengan angka yang lain. Kemudian jika sudah, print Pomodoro selesai. Ya, ini ada kesalahan tab ya, harusnya kita menjorok untuk print itu sesuai dengan urutan for i in range. Nah, di sini printnya Pomodoro selesai. Dan kita beri pesan lanjutkan atau istirahat lebih lama. Jadi ini nanti Pomodoro-nya itu teknik belajar 10 menit fokus, kemudian nanti 5 menit belajar. Kemudian untuk range 10, 60, 0, dan min 1 itu artinya hitung mundur dari 10 menit. Kemudian untuk div mode 3,60 itu untuk memisahkan menit dan juga detik. Kemudian N itu untuk membuat timer tetap di satu baris. Nah, setelah nanti belajar selesai, program tidur atau pause 5 menit untuk istirahat. Untuk selanjutnya, program kemudian masuk ke menu utama, di mana menggunakan kode while true. Kode while true ini merupakan menu yang akan terus menampilkan berulang sampai pengguna memilih keluar atau dengan mengklik pada keyboard key. Kemudian menu yang akan ditampilkan nanti terdapat 5 pilihan, di mana menu yang pertama yaitu lihat to-do list atau lihat daftar tugas. Kemudian untuk menu yang kedua yaitu tambah tugas. Untuk menu yang ketiga ini yaitu hapus tugas. Untuk selanjutnya menu yang keempat yaitu mulai Pomodoro. Dan menu terakhir atau menu kelima yaitu nanti akan keluar. Nah, kemudian nantinya kita diperintahkan untuk memilih salah satu dari menu pilihan yang sudah tertera tadi. Pilihannya bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan nantinya.
Kemudian di bagian ini, program akan menjalankan fungsi tertentu sesuai pilihan dari pengguna. Jika memilih pilihan 1-4, maka akan dijalankan fungsi yang sesuai. Jika memilih pilihan kelima, maka program akan menampilkan pesan keluar dan berhenti menggunakan break. Jika inputnya nanti tidak valid, maka akan muncul pesan bermasalah. Untuk else-nya ini, maka nanti akan ditampilkan bahwa pilihan tidak valid atau terjadi kesalahan. Selanjutnya, kita akan mencoba menjalankan aplikasi ini, yaitu dengan memulai fokus selama 1 menit saja dengan mengganti print Pomodoro dimulai fokus selama 1 menit dan for i in rank 1 dikali 60. Selanjutnya, untuk waktu istirahatnya juga kami akan mengganti 1 menit saja karena hanya untuk percobaan, dan juga mengganti time slap 1 dikali 60. Lalu kita mencoba menjalankan. Di sini terdapat pilihan menu dan kita akan memilih nomor 4, yaitu mulai Pomodoro. Lalu Pomodoro dimulai, fokus selama 1 menit. Kita akan menunggu dalam waktu 1 menit apakah terdapat sesuatu. Baik, 5, 4, 3, 2, 1. Dan ya, terdapat notifikasi yaitu waktu habis istirahat 1 menit. Untuk di sini tidak terdapat notifikasi bunyi atau suara, tetapi hanya terdapat notifikasi semacam teks saja. Lalu kita bisa mengembangkan dari kode tersebut agar kode tersebut, aplikasi tersebut itu bisa menampilkan notifikasi suara, tidak hanya teks saja. Di sini kita bisa menginstal dulu di command prompt, yaitu pip install Python. Modul ini digunakan untuk agar suara yang dari luar bisa terdeteksi ke dalam kode yang kita buat. Selanjutnya di sini karena kita ingin menambahkan atau mengembangkan aplikasi agar notifikasinya bisa berupa pesan suara, jadi tidak hanya teks saja, kita bisa menambahkan yaitu dari modul tadi, modul Python tadi, from Python import Python. Lalu di bawahnya task, kita akan menambahkan fungsi untuk menambahkan suara, yaitu def bunyi
notifikasi, try Python notifikasi titik mp3. Lalu accept, print gagal memutar suara notifikasi. Selanjutnya, karena kita sudah mendownload suara dari luar untuk suara notifikasi aplikasi Pomodoro, kita akan menamai file dari suara tersebut yaitu notifikasi mp3, dan harus dijadikan satu folder dengan file Python aplikasi tersebut dengan ketentuan notifikasinya type mp3 dan Pythonnya bertipe PY, dan diupload di VS Code. Lalu kita akan coba menjalankan. Akan memilih nomor 4 yaitu mulai Pomodoro dalam waktu 1 menit. Fokusnya kita akan melihat apakah terdapat perbedaan dari kode atau aplikasi yang tadi. Ya, ditunggu. Lima, 4, 3, 2, 1. Apakah terdapat perbedaan? Bangun, ini bukan alarm, tapi panggilan dari masa depan. Dan ya, ternyata dari kode yang kami kembangkan ini terdapat notifikasi suara, tidak hanya notifikasi teks saja. Baik teman-teman semuanya, cukup sekian dari video yang sudah kami buat ini sebagai bukti laporan mengenai project yang benar-benar kita buat. Untuk itu semoga kalian bisa memahaminya juga, atau mungkin juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Cukup sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.